Selamat datang kembali di video perkuliahan data mining dan predictive analytic. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, sebelum menjelaskan tentang modelnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang regresor ya. Jadi apa yang dimaksud dengan regresor? Jadi karena ini adalah regresi linear berganda, maka independent variabelnya itu, jadi si Y ini itu tergantung dari beberapa hal ya. Jadi seterusnya ya. Jadi ada beberapa atribut yang bisa mempengaruhi si Y. Jadi X1, X2 sampai XP yang mempengaruhi si Y. Nah, si X1 ini, X2 ini, XP ini tuh kita sebut sebagai regresor. Nah, sebenarnya ketika kita membahas simple linear regression, Y itu kan sama dengan B0 ditambah B1 X1. Nah, sebenarnya di sini pun ada regresor. Jadi ada dua regresor, yaitu X0 ditambah, cuma nilainya X0 itu nilainya itu selalu 1 terus ya. Jadi untuk setiap data dia nilainya itu selalu 1. Nah, ini tuh termasuk regresor juga. Nah, berarti regresor yang pertama yang make sense itu adalah intercept. Nah, kemudian regresor yang mungkin berikutnya ya independent variabelnya ya. Dan variabelnya. Nah, jadi beberapa independent variable kita bisa jadikan itu sebagai regresor. Mungkin nggak semua, tapi mungkin juga semuanya. Nah, kemudian ada juga yang bisa jadi regresor itu bukan independent variabelnya, tetapi transformasinya. Transformasi dari beberapa independent variable. Nah, transformasi ini akan saya bahas di beberapa subbab ke depan. Dan nomor 4 itu adalah polinomial. Ya. Walaupun kita cuma punya satu random variable gitu, jadi kita cuma punya satu independent variable gitu, X dan Y. Nah, ini bisa kita jadikan regresi linear berganda juga ya. Jadi seperti ini, B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat B3X pangkat 3 ya. Nah, ini juga termasuk regresi linear berganda. Namun regresornya itu adalah ini nih, interceptnya. Terus ini adalah regresor yang kedua, ini adalah regresor yang ketiga, ini adalah regresor yang keempat ya, ini adalah X0. Nah, jadi walaupun ini adalah polinomial, tapi ini adalah termasuk regresi linear berganda ya. Nah, habis ini masih ada regresor-regresor yang mungkin di slide berikutnya. Regresor yang kelima yang mungkin yaitu adalah splines. Nah, splines ini mungkin pernah saya bahas, atau mungkin Anda pernah mendapatkannya ketika mengikuti kuliah metode numerik ketika kita belajar interpolasi. Nah, namun spline ini di luar konteks data mining, jadi tidak akan kita bahas. Nah, principal components, nah ini akan kita bahas di kuliah setelah UTS mungkin. Nah, di principal components ini tuh ceritanya tuh kita punya independent variabelnya tuh banyak sekali ya gitu. Jadi Y itu ada variabel dependentnya, ada variabel independen yang pertama, dan seterusnya ada variabel independen mungkin sampai 50 variabel ya mungkin. Nah, jika kita menggunakan regresi linear berganda untuk semuanya itu kita pakai, akan computation cost-nya itu akan sangat tinggi. Oleh karena itu kita bisa menerapkan apa yang disebut dengan principal components. Nah, principal components itu adalah kombinasi linear dari X1, X2 sampai X50, sehingga itu tuh menjadi sebuah komponen yang prinsipal yang mempengaruhi si Y. Ya, jadi seperti itu, yang bisa mewakili ke semua data ini bisa diwakili oleh satu variabel saja, oleh satu principal komponen saja. Ya, misalkan namanya Z1 ya. Z1 itu misalkan cuman X1 dikurangin X2 dikurangin X10. Z2 misalnya. Principal komponen yang kedua misalkan X2 ditambah X3 min 3 kali X4 ya. Nah, seperti ini. Nah, Y itu hanya tergantung dari Z1 dan Z2 saja. Nah, ini contoh
principal components. Nah, namun principal components akan kita bahas secara detail di subbab setelah UTS. Dan yang terakhir itu adalah regresor yang mungkin itu adalah dummy variables. Nah, dummy variables itu sering dipakai jika variabel independennya itu adalah variabel yang bukan kuantitatif tapi kategorikal. Nah, misalkan si X itu tuh terdiri dari 3 buah kategori ya, misalkan kategori 0, kategori 1, kategori 2. Nah, oleh karena itu biasanya kita akan mengintroduce variabel dummy. Nah, jadi misalkan kalau X itu adalah sebuah variabel kategorikal dan dia ada 3 kategori dan kita ingin melakukan regresi linear Y terhadap X, biasanya kita akan mengintroduce, karena ini adalah 3 kategori, biasanya kita akan mengintroduce 2 variabel dummy. Ya. Jadi misalkan, jadi ketika X-nya itu sama dengan 0, variabel dummy-nya misalkan saya sebut dengan I1 dan I2 ya. Nah, jadi ketika X itu nilainya 0, maka I1 itu akan bernilai 0 dan I2 itu akan bernilai 0. Tapi ketika X itu adalah 1, maka I1-nya sama dengan 1, I2-nya sama dengan 0, dan yang terakhir ketika X-nya sama dengan 2, maka I1-nya itu sama dengan 0, dan I2-nya yang sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin melakukan regresi linear Y terhadap X, yang kita lakukan itu adalah regresi linear Y terhadap I1 dan I2. Nah, kenapa cuma ada 2 dummy variabel? Karena ada 3 kategori. Nah, kalau ada, misalkan kategori kita itu bulan, berarti ada 12 kategori, maka ada I1, I2 sampai I11. Nah, jika data kita bulan Januari, maka nilai ini semuanya 0. Tapi jika data kita bulan Februari, maka I1-nya sama dengan 1, tapi I2 sampai I11 itu sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana mengimplementasi dummy variabel dalam regresi linear berganda. Nah, berikut ini adalah model dari multiple linear regression. Jadi kita punya variabel dependennya Y, ya, tergantung dari tergantung dari regresor berikut ini ya. Jadi ada X1, X2 sampai XP. Jadi total ada P buah regresor, dan di sini kita punya variabel randomnya, white noise-nya. Nah, lagi-lagi asumsi yang sama kita akan pakai, asumsi pada simple linear regression akan kita pakai. Jadi si XI ini masing-masing dari X itu adalah variabel-variabel yang non-stokastik, yang deterministik, yang bukan random. Sementara si epsilon, si variabel error itu adalah variabel random. Akibatnya Y juga adalah variabel random. Nah, kemudian asumsi berikutnya itu adalah ini. Ya, ekspektasi dari epsilon itu 0 dan variansi dari epsilon itu adalah sigma kuadrat. Nah, salah satu sering yang kita pakai di dalam model multiple regression itu adalah mengubah bentuk ini semua nih ke dalam bentuk vektor ya. Jadi sekarang kita akan misalkan sebuah vektor, kita misalkan ini sebuah vektor X ya. X itu tuh adalah ini vektor kolomnya, ini adalah isinya tuh 1, kemudian X1, X2 dan seterusnya sampai XP. Dan kemudian kita definisikan juga vektor beta ya. Isinya juga sama, yaitu adalah beta 0, beta 1 dan seterusnya sampai beta P. Nah, jadi X dan beta ini tuh adalah vektor yang berdimensi P plus 1 ya. Nah, kemudian model ini, model multiple regression itu bisa kita bentuk dalam bentuk vektor ya. Bisa kita tulis dalam bentuk vektor. Jadi Y adalah vektor B transpose dikalikan dengan vektor X, nah ditambah epsilon. Ya. Jadi si B-nya itu ditranspose, maka dia jadi vektor baris, dan dikalikan X ya. Maka ini kan kali ini ya. Terus yang kotak dikalikan yang kotak ya. Yang segitiga kalikan segitiga, dan seterusnya. Nah, maka model ini tuh sama persis dengan model ini. Atau sering kali juga di buku, beberapa buku sering pakainya tuh kebalikannya gitu. Sama aja sih. Pas dikalikan beta ini ditambah epsilon. Nah, yang akan sering saya pakai itu yang bentuk yang kedua ya.
karena betanya yang jadi vektor kolom, vektor x-nya yang jadi vektor baris ya. Nah, semoga cukup jelas.